Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya lagi di kebun pertanian milik Pak Royani. Ini pare. Ini jenengan Pak. Lombok Bismillah, kok Maris. Baik, assalamualaikum teman-teman. Ini saya ada di lokasi Abah Royani, salah satu petani di Kampung Pinang Agung, Distrik Bombray, Kabupaten Fakfak. Kita mau bincang-bincang ini suka dukanya petani, apa yang menjadi kendala atau yang bisa merupakan kunci suksesnya itu seperti apa. Nanti kita tanya-tanya, bincang-bincang dulu. Gabah, selama sampean di sini gimana? Apa yang sudah sampean lakukan itu sukanya seperti apa, dukanya seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani se-Papua, khususnya dan umumnya semuanya para petani. Saya sekarang ada di daerah Papua, letaknya di Distrik Bombray, Kabupaten Fakfak. Tentang usaha tani yang saya alami selama ini untuk menunjang saudara-saudara semua para petani, mari kita sama-sama untuk membantu program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Tergantung dari kita selaku petani untuk menyukseskan daripada pertanian kita bersama-sama. Nah, untuk keluh kesah kami di sini selaku petani, yang pertama jauhnya dengan pupuk. Kami di sini yang kendala pertama itu adalah pupuk. Bahkan sampai di lokasi di sini sampai 15.000 per kilo. Subsidi? Bukan subsidi, non subsidi. Itu yang pertama. Kalau areal di daerah Papua ini sangat menunjang untuk ketahanan hidup. Yang kedua, pasar. Kalau panen banyak maka susah untuk dipasarkan karena belum adanya pemasaran dan pengusaha yang masuk ke Bombray khususnya. Itu. Jadi mudah-mudahan dialog ini ditonton oleh semua pihak dan mudah-mudahan terutama dari Menteri Pedesaan di pusat tolong dan lihat kami di kampung ini dan kami siap membantu komitmen daripada pemerintah untuk ketahanan pangan. Sangat positif sekali kalau dikembangkan di daerah yang masih kosong seperti begini. Namun kendalanya yaitu tadi bahwasanya kunci utama kami kendala dari pupuk. Yang kedua pemasaran, datangkanlah Bapak Angkat untuk membina dan membimbing kami di sini. Kenapa pupuk itu mahal? Karena BBM naik. Jadi saya rasa kalau BBM turun seperti semula, ya insya Allah pupuk juga dan obat-obatan juga saya rasa akan turun dan petani nggak terlalu kerepotan kalau semua itu ada. Terus dibilang hasil kami berhasil, dibilang tidak juga ya tidak berhasil karena itulah dari situ bahwa yang paling utama itu dari pemasaran. Kalau ada bos ataupun Bapak Angkat yang datang, insya Allah petani di sini tertolong. Saya mohon dengan hormat Bapak Menteri Pedesaan yang ada di pusat, kalau komitmen pemerintah untuk ketahanan pangan, tepatlah silahkan datang di wilayah kami, Kabupaten Fakfak, Distrik Bombray, hubungi para petani yang ada di sini, sangat potensi sekali. Saya rasa untuk keluh kesah daripada petani demikian. Berarti kekurangan pupuk, obat-obatan Pak ya?
Ya, kalau persoalan kurang tidak, cuma harga terlalu mahal. Oh, harga mahal. Ya, harga mahal, jauh dijangkau. Jadi dengan adanya pupuk mahal, untuk kalkulasi untung rugi petani tetap akan rugi. Sehingga kami terpaksa harus menggunakan kotoran sapi. Itu bagi yang mau ambil kotoran sapi. Sehingga harus memaksakan diri seperti begitu. Kenapa? Karena ingin sekali hasil dari pertanian dan ingin sekali membantu daripada program pemerintah untuk ketahanan pangan. Cuma disitulah kelemahan kami dari para petani. Tapi kalau terkait hama berapa, Mbak? Kalau hama, yaitu karena di sini lahan itu kan belum serempak terbuka nih, sehingga hama itu agak sulit untuk dikendalikan. Itu untuk dikendalikan. Kebetulan untuk Kabupaten Fakfak ini, mulai dari kepemerintahan kabupaten sampai dinas pertanian itu sangat-sangat membantu sama petani. Cuma yaitu tadi, kendala di petani itu tadi dari sistem perdagangan saja. Kalau kaitannya dengan masalah hama dan penyakit, saya rasa hama dan penyakit di mana-mana itu sama. Baik di Jawa, di mana-mana saja ada pasti yang namanya penyakit. Tergantung dari lingkungan setempat. Kalau semuanya terang, otomatis penyakit itu akan kurang dan hama pun akan kurang. Kesemangatan daripada petani di sini boleh bisa kita lihat. Artinya semangat, cuman dibikin lemahnya dari ketika panen banyak, susah kita jual pasaran. Terus ini ada satu saya tanyakan, Mbak. Ini kalau saya lihat kan padi banyak yang gagal. Menurut pendapat Abah itu apa yang membuat jadi gagal itu? Pertama, di sini dibutuhkan drainase. Setiap penanaman padi itu olah lahan itu butuh pengeringan. Jadi dengan adanya sundap, dengan adanya keasaman, itu masih ada di situ karena daerah lembab. Jadi butuhlah pembuatan drainase. Kalau di sekitar sini kurang lebih sekitar 1000 meter. 1000 meter drainase dari tengah-tengah lapangan sawah itu dia belah, nanti akan pengeringan. Kalau sudah kering barulah pengisian ulang air yang baru dari atas irigasi dan dibuatkan drainase pembuangannya. Saya rasa demikian. Saya yakin semua petani akan berhasil. Berarti kan maksudnya drainase itu kan sebenarnya ada, hanya kurang ya? Belum ada, drainase di sini belum ada. Yang ada itu irigasi. Oh, irigasi. Irigasi yang untuk pengairan. Nah, untuk pembuangan itu belum ada. Makanya ini kami keluh kesahnya kalau untuk tanaman padi yaitu dari drainase aja. Untuk pembuangan ya? Pembuangan. Saya kan kemarin sempat bincang-bincang juga sama yang menanam padi itu, gagalnya itu ya terkait pupuk, obat yang kurang ada tapi kurang, terus hama juga kayak werengnya, apalagi tikus, babi, itu yang mereka nggak mampu tanggulangi. Iya, artinya kan sekarang bicara masalah obat kurang. Kalau masalah obat itu sebenarnya nggak kurang, cuman harganya tinggi sehingga petani nggak mampu untuk beli. Jadi harapan petani itu bantuan dari dinas atau dari dinas pertanian. Sementara yang namanya bantuan itu kan terbatas. Jadi kalau penilaian saya selama 25 tahun bertani di sini, apabila ada pengeringan, maka semuanya itu akan redam. Dari mulai sundap, terus ulat, karena sudah pengeringan terlebih dahulu. Saya yakin itu bisa panen berhasil. Termasuk mungkin kemarin salah mongso begitu ya? Enggak? Itu kalau berbicara hitungan Jawa ya, artinya kan ada masanya hama keluar, ulat, ada masanya juga tidak. Karena kan pakai pancaroba tuh, kalau hitungan Jawa. Kalau hitungan di sini kan yang penting kita tanam. Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi, persoalannya yaitu tadi hamparan luas. Tahu sendiri kita petani itu kan maunya luas, mau lebar. Nah, sehingga kurang nggak sampai terkoordinir ataupun terawat semuanya. Nah, itu yang akan mengendap hama di situ. Tapi kalau
sudah ada drainase, bisa dikeringkan sawah yang ada di sini. Kebetulan dari Dinas Pertanian itu sudah menyiapkan traktor, menyiapkan jonir, jadi sangat membantu untuk petani. Cuma kendala dari air saja, karena curah hujan di Bombray ini, di Papua ini beda dengan curah hujan di Jawa, nggak ada musim. Gitu. Saya rasa demikian gitu. Karena untuk sementara dari kami selaku petani. Jadi makanya banyak yang banting setir ke Tumpang Sari dulu ya. Ya. Terus terkait pemasaran, Mbak. Sedikit banyak ada campur tangan mungkin dari kampung membantu pemasaran? Untuk sementara ini nggak ada. Masalahnya Belum apa nggak ada? Nggak ada, belum ada dari kampung membantu pemasaran. Jangankan dari kampung, dari tingkat kabupaten sendiri pun belum ada. Kenapa? Karena koperasi dari kabupaten itu belum turun langsung lapangan. Yang seharusnya yang menangani hal ini kan dari tingkat perkoperasian itu. Tapi ternyata semuanya itu berjalan sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri. Belum ketemu. Ya, belum ketemu. Sehingga kalau kita tanam ini aja, tanam jagung umpama, silakan tanam di Bombray ini 5 hektar umpama tanam jagung. Mau dijual kemana? Nah, kalau ada salah satu yang memproduksi itu jagung, ya insya Allah saya rasa itu bisa berhasil di sini. Berarti sementara ini hasil masih terputar aja ya? Ya, terputar di daerah-daerah sini aja. Belum bisa keluar. Nah, coba kalau dari pemerintah itu, mungkin dari pemerintah daerah memagangkan dalam salah satu petani untuk dijadikan petani wirausaha, silahkan gabung dengan orang-orang yang ada di Jawa sana, ya saya yakin itu akan menemukan jalan. Artinya studi banding? Ya, bukan studi banding, ini magang. Artinya kan ada sistem kerjasama gitu. Iya, dikirim ke sana ya, untuk mempelajari. Ya, jadi nanti hasil tani dari sini itu mereka dapat dikirim ke sana. Nah, ya kan sebelumnya itu kan harus dikasihkan jalan dulu mungkin, dah. Gitu. Sambil Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau subsidi itu disetabilkan kembali kayak dulu, ya insya Allah kayaknya semua akan merata. Gitu. Jadi harapan saya yang sudah tua begini, bagaimana sih caranya untuk kita sama-sama membantu komitmennya pemerintah, terutama petani. Mari kita sama-sama untuk cocok tanam dimanapun adanya. Yang berdagang, mari dagang yang sesuai dengan dagangannya. Mari kita berpacu padu untuk membantu daripada misi daripada pemerintah ini. Namun yaitu tadi keluhan daripada kami, tolong perhatikan, karena biar bagaimanapun kalau di Bombray ini ada salah satu pengusaha dari hasil tani, baik dibuat apa saja, saya rasa terjawab kaitannya dengan ketahanan pangan. Karena satu-satunya yang wilayah masih luas adalah daerah Papua. Kalau kita lihat potensi di Papua ini, ataupun terutama di kota Fakfak ini, dari pantai itu kan sangat positif sekali untuk ditunjang daripada ketahanan pangan. Nah, untuk di darat di sini, di Bombray sini, cocok sekali untuk budidaya ikan tawar mungkin, terus tanam padi mungkin, tanam sayur mayur, jagung, segala macam, cocok sekali. Sebenarnya kendalanya itu tadi. Coba umpama di sini saya nih lagi budidaya ikan tawar, sebetulnya ini ada nila, ada lele. Andai kan saya panen 10 ton, mau kemana dijual? Nggak mungkin orang Bombray itu ibaratnya mampu beli, itu nggak mungkin. Tapi kalau bisa dioper ke Jawa, mungkin ke Surabaya sana, ke daerah-daerah lain, jangankan 10 ton, 1000 ton itu kan akan habis. Dengan cara demikian maka si peminat untuk bertani, peminat untuk budidaya ikan tawar dan ternak yang lainnya itu akan bertunjang-tunjang. Sementara pemerintahan Jokowi kan membantu terus nih. Kapan kita memanfaatkan bantuan itu? Iya. Kapan gitu loh. Nah, mumpung masih dibantu, mari jangan salah jalan. Tapi terkait pemasaran tadi, Pak, kalau di sini kan ada nih perusahaan yang dekat-dekat. Apa selama ini sudah ada yang belum?
Belum, dari perusahaan sendiri itu belum ada yang turun langsung lapangan. Sementara dari lingkungan sendiri, baik itu dari BUMDes istilahnya, belum ada yang menyalurkan sampai di sini. Harapan saya demikian, bahwa ingin sekali memperlihatkan, ingin sekali membantu mendorong dengan komitmennya pemerintah untuk ketahanan pangan. Cuma tolong di sini di Bombray ini yang jelas membutuhkan yang namanya pemasaran, baik itu dari jagung ataupun ikan, budidaya ikan itu pemasaran yang kemana pemasarannya. Saya yakin mau berapa ratus hektar untuk dibuka di Bombray ini untuk budidaya ikan tawar bisa, dan itu pun lahan gratis, nggak seperti di Pulau Jawa sana harus nyewa kontrak. Di sini semua gratis. Sementara dari pemerintah sendiri banyak yang menggratiskan itu. Nah, itu. Nah, jadi untuk sementara ini kalau petani di sini belum begitu stabil semua, ya kita harus memahami, karena pertama dari persarana pertanian itu terlalu mahal. Terus yang kedua, di sini masyarakat masih dimanjakan oleh alam, artinya masih banyak kekayaan alam yang di sini. Adapun potensi alam juga di sini kan luar biasa. Kalau tanpa bimbingan bimbingan langsung pemerintah, jangan dibantu, tapi dibimbing gitu. Tanpa bimbingan itu saya rasa jauh untuk terwujudnya. Tapi kalau dengan cara bimbingan, insya Allah akan cepat terwujud. Butuh skill ya? Ya, butuh bimbingan. Ya contohnya kayak seperti ini kan ada pengusaha pengelolaan ikan tawar umpama. Terus di sini di Bombray sangat positif sekali kalau untuk budidaya ikan tawar seperti nila, lele, itu sangat cocok sekali. Ada nih ibaratnya didatangkan nih yang siap menampung. Nah, yang siap menampung berapa ton pun siap menampung. Saya yakin karena sangat mudah sekali yang namanya lele untuk di daerah Bombray. Lele lokal ya? Bukan. Sangkuriang ini. Sangkuriang yang cepat perkembangannya kan sangkuriang. Gitu. Di sini kan kalau alamnya itu ikan alam yang ada di sini kan ada nila, ada lele lokalnya, belut banyak di sini, terus gastor. Artinya kalau istilahnya kan gabus, ikan gabus, iya, ikan gabus. Itu banyak sekali. Cuma ya ini bagaimana cara pemasarannya? Kalau ada pemasaran yang positif, saya sudah tua renta begini juga, masih semangat untuk budidaya ikan tawar itu. Karena di sini bibitnya itu mudah didapatkan gitu. Nah, kalau dibimbing, kalau ada bimbingan. Nah, sekarang ini tahun ini butuh 100 ton ikan tawar. Ada bimbingan, jelas kan ada kerjasama dengan pemerintah, mengapeling beberapa hektar mungkin dibuat tanggul. Nah itu jelas terjawab permintaan itu. Tapi kalau untuk masyarakat, jangan berbicara kolam. Kolam itu risiko tinggi. Pertama, harus kasih makan setiap hari. Yang kedua, ikannya pun jelas stunting. Ikan yang gak mau besar, kepalanya aja yang besar ikannya. Nah, terus kalau sistemnya empang, kebetulan saya kan ibaratnya pernah orang Jawa Barat, dan silakan lihat di Domas sana, itu ada budidaya ikan udang bago, ada bandeng, di sana mau ikan patin, budidayanya di daerah Domas sana. Di sana bukan berarti kolam, tapi empang. Nah, ukuran empang itu luas, sehingga ikan nggak perlu dikasih makan cari sendiri karena luas. Gitu. Jadi saya yakin itu untuk orang-orang nggak mampu bisa untuk membudidaya ikan tawar cara seperti begitu. Tidak terlepas daripada bimbingan pemerintah tersebut. Tapi kalau kembali ke pertanian tadi kan, kalau dari kampung kan tetap ada. Ada. Untuk tahun ini ada juga ya? Ada. Jadi ya untuk di wilayah Bombray ini yang saya rasakan itu tadi dari pemerintah kampung membantu para petani. Dari pemerintah kabupaten membantu lewat dinas pertanian, membantu daripada petani. Itu. Jadi luar biasa untuk petani sebenarnya untuk wilayah Bombray. Cuman itu tadi butuh bimbingan, habisnya kalau dibantu biar berapapun susah kalau nggak dibimbing.
Itu. Tapi kalau ada bimbingan, tenaga skill, bimbingan, terus siap ada yang mau nampung, pemerintah sudah membantu, terus ada apa yang siap menampung selaku pemasarannya, itu baru terjawab kaitannya dengan ketahanan pangan. Mudah kalau untuk di daerah Fak-Fak ataupun Bombray ini untuk mencapai ketahanan pangan itu sangat mudah sekali. Karena di sini apa ibaratnya nggak dirongrong dengan perusahaan-perusahaan yang lain, artinya kan khusus daripada petani pertanian yang ada di sini. Gitu. Tapi kayaknya butuh proses ya. Ya, butuh proses. Yang pertama untuk ketingkatan keberhasilan daripada pertanian di sini itu tadi, tolong buatkan drainase dulu. Drainase di setiap pertanian yang lahannya lahan rawa itu butuh yang namanya pembuangan. Kenapa? Karena endapan air yang namanya kalau istilah saya di Banten itu air mati ya. Ya kalau istilah di sini itu mungkin lumpur yang sangat lumpur sekali. Ya itulah menghambat daripada tanaman padi, akan timbulnya virus, akan timbulnya ganjur. Itu karena itu lumpur ataupun air mati kalau istilah saya itu. Nah, untuk menghilangkan itu yang jelas kan butuh pengeringan gitu. Kalau pengeringan itu ada, yakin untuk padi di sini jamin bisa berhasil. Kesuburan subur dari sini. Cuman begitu keluar itu langsung putih. Kadangkala kalau ibaratnya belum kita endapkan dulu begitu tanam itu nggak mau tumbuh, artinya kan dia menguning, daunnya itu menguning. Kenapa? Karena lumpur itu tadi terlalu lumpur. Berarti ada kandungan di dalamnya ya? Ya, kandungan seperti apa yang jadi ganjur ini loh. Ganjur itu apa sih Pak? Ganjur itu kan dikatakan penyakit kelihatan kayak hama, dikatakan hama juga kayak bagaimana, di ini kan busuk. Bukan sejenis jamur bukan? Bukan. Iya kayak jamur begitu. Kalau ganjur itu bukan sejenis wereng ya, tapi ganjur beda. Ganjur itu. Jadi dia kecil dari wereng itu, ya kayak jenis jamur juga begitulah. Itu ganjur. Yang terus bikin tanaman nggak kuat hidup ya? Ya, nggak kuat hidup, nggak tahan lama. Ya, terus sekarang gimana kalau yang saya lihat kayak padi-padi ini kan waktu tumbuh terus padi hamil kan, itu kan kelihatan hijau nyenengin. Tapi setelah waktunya berbuah melas. Nah itu sundep. Kalau sundep itu Pak, yang jelas pertama yaitu tadi kalau hitungan dari jauh itu salah tanam, salah musim itu sundep. Terus mengatasi sundep itu cuma satu, puradan saja. Itu puradan. Nah sekarang dampaknya daripada puradan itu, seandainya kita mau tumpang sari tanam padi, terus di bawahnya ikan tawar terutama, itu kan dampak dengan ikannya. Jadi padinya itu kita tabur dengan puradan, ikannya kan mati. Gitu. Jadi satu-satu jalan sebelum ditanam, keringkan dulu, sundep itu kan hilang. Agar semuanya itu kita berhasil, ikannya juga hasil, terus padinya hasil. Berarti ya bener ya, semua berkaitan, terus terutama untuk saluran pembuangan itu ya? Iya, itu yang paling utama itu. Dari dulu, dari zaman Pak Wahidin Paurada itu, saya minta itu untuk pembuatan drainase itu. Tapi belum terjawab. Waktu itu karena Pak Wahidin sudah langsung selesai jabatan. Memang waktu itu pada ketika Pak Alek jadi kepala dinas itu sudah mulai terjawab itu sebenarnya. Cuma ya karena Pak Wahidin sudah enggak tugas lagi, sudah habis jabatannya, ya sudah kemana? Nggak tahu arahnya kemana. Ya jujur saja ini, Mas, jujur saja. Pada ketika dulu dibimbing oleh Pak Wahidin, purad saya bukan berarti ngalem-ngalem Pak Wahidin, tidak. Mengenang lah. Iya, mengenang perjuangannya Pak Wahidin dulu. Nah. Jadi Bombray ini sempat yang namanya produksi padi, beras. Pabrik penggilingan padi di SP3 nggak pernah kosong dulu. Enggak tahu cara bagaimana itu dari bimbingannya, tetapi ternyata buktinya seperti begitu. Jagung kami bisa panen raya di SP2 sana. Jadi begitu Pak Wahidin lengser, ya mohon maaf, bukan berarti
ngangkat-ngangkat Pak Wahidin yang sudah nggak tugas, tapi cuma mengenang masa lalunya, kinerjanya itu. Jadi sedikit anggaran yang diturunkan tapi berhasil buat masyarakat. Kenapa? Karena itu ada bimbingan langsung. Kita bincang-bincang. Terus buat teman-teman yang mungkin nanti menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki dari Allah, Amin, amin, diberikan kesehatan. Kemudian teman-teman kalau ada saran atau sejenisnya yang membangun lah, kritik dan saran, silakan nanti tulis di kolom komentar, akan menjadi acuan untuk saya mengembangkan channel sekaligus untuk petani-petani Bombray khususnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.